Bala Daturanga itu merupakan bangunan cagar budaya yang baru ditetapkan oleh Bupati Sumbawa melalui SK-nya di tahun 2022 lalu. Nah, Bala Daturanga ini mencoba untuk melestarikan berupa bendanya maupun juga merupakan warisan budaya tak benda. Sobat Museum, kita kembali lagi dalam talk show di Hari Museum Internasional 2023 bersama kami dari Bala Daturanga dan Kronik Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan kembali bersama dengan narasumber kami yang begitu luar biasa, hebat ya Mbak Yuli. Dan kita coba flashback ke 2022 di mana Bupati Sumbawa, Bapak Haji Mahmud Abdullah telah menetapkan 7 cagar budaya di tahun lalu. Ini apa saja dan bagaimana nih ceritanya, mekanismenya hingga benda ataupun barang tersebut bisa ditetapkan sebagai cagar budaya? Ya. 7 cagar budaya itu terdiri dari 5 bangunan, lalu kemudian ada 2 situs. Nah, 5 bangunan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Istana Dalam Loka, lalu kemudian Bala Daturanga, Istana Sultan Muhammad Kaharudin III atau Istana Bala Putih, yang dulunya yang jadi Wisma Praja ya, orang juga kenal itu sebagai Wisma Praja. Nah, lalu Istana Bala Kuning dan satu lagi kantor controller Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Museum Daerah Kabupaten Sumbawa. Nah, dua situs cagar budayanya itu adalah makam Datu Putih Getih di di Brangbiji di Gunung Setia ya. Nah, lalu satu itu adalah situs sarkofag air renung yang ada di Desa Batu Tering. Nah, 7 cagar budaya ini sebenarnya itu tuh sudah lama sekali didata sebagai ODCB, sebagai objek yang diduga sebagai cagar budaya. Nah, namun karena adanya perubahan undang-undang cagar budaya, terus kemudian belum adanya tim ahli cagar budaya yang terbentuk di kabupaten, nah sehingga ini belum bisa dikaji. Karena salah satu syarat untuk berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 ya tahun 2010, cagar budaya itu harus, objek yang diduga cagar budaya itu harus dikaji oleh tim ahli yang sudah bersertifikat cagar budaya, ahli cagar budaya oleh BNSP seperti itu. Nah, Sumbawa sendiri itu ada masa pending cukup lama untuk terbentuknya tim ini, karena mungkin juga sekali lagi itu komitmen pemerintah juga tidak sama ya, mungkin ada yang isu yang dianggap prioritas, kemudian ada yang ini sehingga pending terus. Nah, tahun 2022 itu tuh kebetulan juga merupakan ada salah satu program unggulan lah dari bupati kita sekarang, yaitu pengembangan wisata sejarah di Sumbawa. Nah, sehingga itu juga merupakan salah satu poin kenapa tim ahli cagar budaya itu harus ada. Karena harus ada istilahnya kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarah sehingga bisa dianggap sebagai sumber informasi yang akurat gitu ya, berdasarkan kajian. Lalu terus kemudian bisa ada metode-metode yang dianggap sebagai valid gitu ketika kita mencari data atau mengkaji data-data sejarah itu. Nah, maka keberadaan tim ahli cagar budaya ini menjadi salah satu langkah penting buat Sumbawa, terutama di ranah cagar budaya ya, untuk pemajuan kebudayaan seperti itu. Nah, cagar budaya yang yang 7 ini akhirnya ditetapkan berdasarkan SK Bupati nomor 1316 kalau tidak salah, itu tahun 2022. Dan sekarang dan sekarang 7 bangunan ini kemudian ke tahap pendaftaran nasional. Jadi setelah ditetapkan di daerah, kita juga melakukan pendaftaran nasional sehingga cagar budaya yang ada di daerah itu juga terregistrasi di database cagar budaya nasional. Nah, sehingga ketika nanti sudah ada tim cagar budaya provinsi gitu, semoga segera terbentuk. Nah, terus kemudian tim cagar budaya nasional sudah ada, tim cagar budaya provinsi sudah terbentuk. Nah, bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan berdasarkan SK kabupaten, berdasarkan SK bupati,
itu tuh kemudian bisa ada peringkatnya. Misalnya Istana Sultan Muhammad Kaharudin III itu merupakan istana yang eranya itu era perubahan pada masa kesultanan menuju NKRI. Ada peran penting dari Sultan ya pada saat itu untuk bergabung dengan NKRI seperti itu. Presiden Soekarno datang 2 kali ya ke Sumbawa dan menginap di istana tersebut. Nah, itu tuh ada irisan sejarahnya dengan sejarah nasional. Bukan tidak mungkin Istana Sultan Muhammad Kaharudin III ini nanti menjadi cagar budaya tingkat nasional. Mantap. Nah, jadi ketika sudah ada cagar budaya tingkat nasional, maka pemeliharaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab Kabupaten Ansih, tapi juga pemerintah nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI gitu, SK Menteri nanti yang menetapkan dia sebagai cagar budaya nasional seperti itu. Siap. Ini yang menurut kita menjadi tahapan selanjutnya selain juga PR panjang gitu ya, karena ada banyak ODCB kan tadi ya. Betul. Ada banyak objek yang diduga cagar budaya dari berbagai kecamatan gitu. Orang sudah mulai terbuka untuk mendaftarkan, terbuka untuk membincangkan, mendiskusikan, oh benda ini cagar budaya apa bukan ya gitu kan. Jadi itu juga menjadi PR dari tim ahli cagar budaya dan tim pendata yang ada di Dikbud kabupaten gitu untuk segera melakukan pendataan, terus kemudian pengkajian, lalu merekomendasikan gitu. Jadi ada siklus pekerjaan yang tidak semudah membalikan telapak tangan lah gitu ya, Mbak Yuli. Ada komitmen, lalu terus ada terutama pemerintah daerah ya, ada komitmen anggaran misalnya minimal. Ya, terus kemudian ada komitmen untuk memberikan informasi kepada publik bahwa kita punya heritage ya, cultural heritage berupa benda gitu yang memang harus dilestarikan seperti itu. Nah, jadi erat kaitannya memang dengan dengan paradigma bahwa cagar budaya itu nggak lagi jadi beban nantinya, tapi juga dia menjadi investasi ekonomi kreatif gitu. Bisa juga ketika satu cagar budaya itu terpelihara, misalnya dia menjadi daya tarik wisata misalnya. Nah, kemudian ada juga faktor domino kan yang akan ada. Ya misalnya kayak semacam heritage walk saja misalnya yang coba kita lakukan tahun lalu, berjalan-jalan ke situs-situs yang menjadi cagar budaya Sumbawa seperti itu. Banyak orang yang sangat ingin berkunjung. Ini udah ada paketnya belum sih? Gitu. Nah, sudah ada ininya belum sih? Gitu. Iya. Kembali lagi kesiapan pemerintahnya juga seperti apa menyiapkan. Lalu terus kemudian kesiapan komunitas dengan ini gitu. Jadi ada PR yang masih panjang gitu, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Sehingga kita bisa merangkul berbagai macam pihak gitu untuk berkolaborasi bersama mewujudkan cagar budaya ini bermanfaat sebagai destinasi wisata. Bisa juga menjadi diplomasi budaya kita di Sumbawa itu untuk memperkenalkan Sumbawa seperti itu. Jadi tidak hanya warisan budaya tak bendanya ya, berupa tarian, berupa makanan gitu ya. Terus kemudian berupa permainan tradisional, tapi juga warisan budaya berupa benda, bahwa kita tuh masih punya peninggalan Kesultanan Sumbawa di masa lalu. Iya, yang layak untuk dikunjungi oleh siapapun dari seluruh penjuru dunia ini gitu ya, Mbak Yuri. Iya, peran serta dari masyarakat, kita sangat berharap nih peran serta dari masyarakat, dari publik ya, dan juga dukungan pemerintah berkolaborasi dengan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dari Mbak Yuli dan juga kita semua sobat museum dimanapun berada, bahwa kita berharap cagar budaya dan museum ini lestari, kemudian juga maju dan menjadi destinasi yang layak untuk dikunjungi dan sekali lagi menghasilkan pundi-pundi uang gitu kan untuk kita semua ya kan. Lagi menjual bangunan tua gitu ya. Ada orang yang datang mengeluarkan uang untuk melihat bangunan tua. Itu dia harapan kita. Betul. Nah, lalu peran serta publik ataupun masyarakat yang kita harapkan agar cagar budaya dan juga museum ini lestari, berkesinambungan dan juga benar-benar seperti sesuai yang kita harapkan, itu seperti apa sebenarnya, Mbak? Nah, peran masyarakat di sini sebenarnya harus kita awali dengan adanya sosialisasi dulu ya. Adanya sosialisasi bahwa
apa sih itu cagar budaya, ya kan? Apa sih pentingnya melestarikan cagar budaya? Apa manfaatnya ketika saya misalnya merawat sebuah rumah tua seperti itu? Lalu apa manfaat? Lalu kemudian apa yang saya dapatkan? Ketika misalnya saya harus melestarikan ini seperti itu. Nah, ada konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli, saya agak lupa namanya ya. Itu ada konsep ekonomi heritage atau ekonomi pusaka. Jadi sebuah heritage itu tidak lagi menjadi beban kita mengeluarkan uang. Aduh, gentingnya bocor gitu kan. Aduh, nanti dah nggak ada uang, nanti tunggu bantuan pemerintah. Padahal genteng cuma satu yang bocor. Nah, misalnya kalau misalnya kita ganti genteng itu gitu ya, kemudian kita bisa tahu bahwa di masa lalu rumah ini seperti ini catnya gitu ya, fungsinya seperti ini, dan kita mencoba misalnya mengembalikan misalnya sedikit mungkin merubah dari keaslian, misalnya keasliannya yang dulu gitu ya. Lalu kemudian memanfaatkan itu menjadi tempat untuk pertemuan, tempat untuk berinteraksi seperti itu. Nah, itu tuh bisa ada manfaat buat publik gitu. Nah, sehingga dari situ sebenarnya kita tidak hanya menyelamatkan benda, bangunan gitu ya, cagar budayanya gitu, tapi kita juga memanfaatkan hasilnya gitu, ekonomi kreatifnya di situ. Prewedding di Kota Tua, prewedding itu banyak banget orang prewedding di Kota Tua. Beberapa itu juga saya lihat kan mulai ada potensi-potensi prewedding di bangunan-bangunan cagar budaya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ketika itu berjalan ya, contohnya misalnya seperti yang melibatkan peran komunitas itu ada di Lasem, Kecamatan Lasem, Kecamatan loh Lasem ini, Kecamatan Rembang, kayak gitu. Nah, Lasem ini dia kaya akan akulturasi budaya, yaitu budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan budaya kolonial. Nah, sehingga rumah-rumahnya itu dipertahankan menjadi satu kawasan cagar budaya yang lestari seperti Kota Tua Lasem gitu. Dan di situ ada pembatik, di situ ada kelenteng, lalu di situ ada rumah-rumah Eropa yang masih terjaga seperti itu. Nah, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Lasem, dia sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, ketika sudah kawasan cagar budaya nasional, itu tuh ada intervensi dari Kementerian PU gitu, untuk membangun kawasan kota itu tuh menjadi seperti bentuk aslinya, sehingga itu bisa menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dari kota setempat. Nah, Sumbawa, Kecamatan Sumbawa ya terutama, itu tuh kurang apa kita dengan 5 bangunan warisan Kesultanan Sumbawa itu. Gitu. Nah, itu tuh masih bisa terlacak semuanya, dan masih ada sejarah yang berkesinambungan di situ. Kita masih tahu mana bangunan tertuanya, mana bangunan yang lebih terkini seperti itu di masa lalu itu. Dan ini saling kait-mengait, narasumbernya masih ada. Justru kita akan sangat kehilangan potensi ini jika kita lama bergerak seperti itu. Ketika kita lama melihat potensi pariwisata dari heritage ini. Nah, ekonomi heritage itu juga bisa dilihat dari pertunjukan tari tradisi misalnya, dengan latar belakang dari bangunan cagar budaya seperti itu. Nah, harus ada partisipasi publik juga berupa gerakan gitu ya, gerakan pelestarian cagar budaya. Mungkin kita bisa mulai misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang paling sederhana budaya, ya Mbak Yoli. Yang paling sederhana. Lalu terus kedua, kita tahu sejarah bangunan itu sehingga kita juga menceritakan itu kepada generasi yang lebih muda. Nah, lalu kemudian kita juga bisa bersama-sama meramaikan atau merespon ketika ada acara-acara yang berkaitan dengan pelestarian heritage. Misalnya saya bisa menyumbangkan bakat saya misalnya menari, atau saya misalnya seorang vlogger nih, saya bisa menceritakan tentang kisah bangunan cagar budaya saya melalui media sosial saya. Seperti itu. Ada potensi-potensi ekonomi yang bisa. Vlogger kan kalau kontennya bagus, dia dapat dong, bisa dimonetize. Betul. Gitu kan. Dan juga mungkin fotografer gitu, dia bisa juga terlibat gitu di dalam gerakan pelestarian cagar budaya ini.
Nah, saya berharap karena Museum Bala Daturanga ini juga misinya akan ke sana melibatkan publik seperti itu untuk penyadaran cagar budaya. Nah, maka tim ahli cagar budaya, terus kemudian pemerintah kabupaten gitu ya, maupun tingkat kecamatan maupun kelurahan, itu tuh juga mengedukasi masyarakat perlu adanya upaya untuk pelestarian heritage ini gitu, sehingga dari tingkat kelurahan saja ketika itu bisa lestari gitu, maka dia akan berkontribusi untuk membuat perubahan di tingkat yang lebih tinggi, kecamatan, lalu kemudian kabupaten gitu. Nah, ketika ini sudah bisa, maka tingkat provinsi juga akan mendapatkan imbas gitu. Nah, belum lagi pelaku-pelaku ekonomi kan, pelaku travel travel agent misalnya. Dia akan dengan senang hati mempromosikan, oh ini kita ada paket wisata nih menuju Sumbawa, 5 destinasi peninggalan kesultanan misalnya. Nah, itu akan menjadi promosi yang luar biasa seperti itu. Dan ini yang menurut saya harapan ada partisipasi publik, tidak hanya istilahnya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan, tapi publik atau komunitas-komunitas yang berada di sekitar bangunan cagar budaya, dia bisa mendapatkan juga domino efeknya ini dari heritage ekonomi ini. Katakanlah jual souvenir, jual makanan tradisional, terus kemudian wisata kuliner dan lain-lain. Nah, ketika kita tahu itu menjadi sebuah cerita yang bisa sampaikan, maka itu potensi pariwisatanya sudah jalan seperti itu. Nah, ini semua akan mendorong kepada kesejahteraan ekonomi yang lebih baik tentu saja. Harus ada gerakan dari komunitas masyarakat ya, agar apa yang menjadi harapan kita ini benar-benar bisa terlaksana gitu kan Mbak Yola. Kembali kepada satu dari sekian banyak cagar budaya yang baru saja ditetapkan sebagai museum di daerah kita Kabupaten Sumbawa itu, yaitu Bala Daturanga. Ini harapan terakhir Mbak Yuli di talk show kita ini terhadap Museum Bala Daturanga yang insya Allah 1 bulan lagi dimulai dari hari ini akan berulang tahun yang pertama ya. Gimana Mbak? Harapannya sebenarnya ini juga saya baru menyadari ketika saya hitung tanggal ya. 18 Mei itu adalah hari museum internasional. Nah, sebulan kemudian 18 Juni itu adalah peresmian Bala Daturanga. Jadi kalau misalnya tahun lalu ya, jadi bulan depan itu kita merayakan 1 tahun Bala Daturanga sebagai museum. Nah, harapannya tentu 1 tahun itu kan mudah banget ya, kalau lagi kan baru lucu-lucunya. Iya, gitu. Lagi belajar jalan itu ya, Mbak. Lagi belajar jalan gitu ya. Nah, maka Bala Daturanga ini semoga gitu ya, misinya, terus kemudian visinya juga untuk pemajuan kebudayaan di daerah gitu ya, melalui museum dan juga melalui warisan budaya benda maupun tak benda gitu ya, dia bisa berkontribusi positif gitu terhadap pemajuan kebudayaan di daerah. Juga kita juga bisa merangkul sebanyak mungkin komunitas gitu untuk bisa berpartisipasi mengunjungi museum, bisa bersama-sama membangun narasi kesejarahan dari Sumbawa. Itu juga mungkin bisa di ini dengan museum, dimulai dari kegiatan-kegiatan positif publik gitu yang ada di Bala Daturanga, Museum Bala Daturanga. Lalu harapannya juga bahwa ada semakin banyak pihak yang mendukung bahwa gerakan ini adalah gerakan kebudayaan. Sekali lagi, ini merupakan gerakan kebudayaan di mana identitas kita, kejati dirian kita sebagai Tahu Tanah Samawa itu tuh kita pertahankan di sini gitu. Sehingga kita tidak lagi bingung identitas kita itu seperti apa orang Sumbawa ke depan gitu ya. Museum bukan hanya masa lalu ya. Museum tidak hanya tempat untuk menyimpan masa lalu, tapi benda-benda masa lalu gitu, tapi museum dengan cerita-cerita, kajian-kajian yang ada di museum, dia juga bisa memprediksi arah masa depan, dan dia juga bisa menjadi batu loncatan ya, milestone gitu ya, dari kontribusi positif kepada perubahan dunia, kepada dunia yang lebih baik gitu. Sehingga museum itu bukan hanya museum ansih, tapi dengan perannya, lalu dengan fungsinya, dia bisa
membawa atau berkontribusi ke arah dunia yang lebih baik. Jadi mungkin dimulai dari langkah awal di Museum Bala Daturanga. Semoga ini bisa menular. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Nah, dengan kata lain kita mengajak seluruh warga masyarakat dan juga sobat museum dimanapun berada, ayo kita sama-sama mengunjungi, mencintai dan juga berpartisipasi untuk museum. Ya, karena begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan, bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang hari ini, esok, dan seterusnya. Ada kalimat istimewa mungkin yang ingin Bayul sampaikan kepada sobat museum di malam hari ini? Ya, museum itu sekali lagi dia merupakan sebuah ruang, sebuah tempat gitu ya, yang tidak hanya bisa menceritakan kamu tentang masa lalu, tapi dia juga menjadi tempat untuk bisa membawa kita mengimajinasikan lagi gitu ya, seperti apa kita di masa depan. Nah, melalui refleksi di museum, kita tentu saja juga museum ini juga bisa bergerak, berinovasi, dan dia juga bisa melampaui zaman ketika kita benar-benar bisa melihatnya dari kacamata yang positif dan inovatif serta penuh perubahan seperti itu. Oke, terima kasih Bayul ya. Dan juga sobat museum, itu akhir dari talkshow kita pada malam hari ini. Sekali lagi harapan kita semua, termasuk harapan beliau narasumber kita yang begitu luar biasa ini bisa menjadi kenyataan dan dimulai dari Museum Bala Daturanga di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ayo berkunjung ke museum, dimulai dari hari ini, esok, dan seterusnya. Kita ketemu lagi dalam talkshow berikutnya. Sekali lagi, selamat Hari Museum Internasional 2023. Kami bersama teman-teman dari Museum Bala Daturanga dan juga teman-teman dari Kronik Sumbawa pamit undur diri. Dari sobat museum semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.